Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di awal scene kita diperlihatkan Han Tae-san melihat seseorang tergeletak di rel kereta. Saat didekati, ternyata orang itu adalah Sigma yang datang dari masa depan. Diketahui pada hari itu Han Tae-sul telah berhasil membuat alat yang bernama pengunggah. Di tangan orang itu terdapat foto Han Tae-sul yang bertuliskan jadwal pembunuhan terhadap Tae-sul. Lalu orang itu pergi. Di jalan, orang itu membunuh laki-laki yang sedang berjalan lalu mengambil baju dan dompetnya. Lalu dia menginap di motel menggunakan uang dari orang yang dibunuhnya itu. Dia membeli beberapa togel dan memberi saham yang dilihatnya dari koran-koran. Hingga di kamarnya penuh dengan uang. Sampai untuk tidur pun ia harus menyingkirkan uang-uang itu dari kasurnya. Hingga dia membuat rekening untuk menyimpan uang itu dan pegawai bank yang bernama Kim Dong-hyun yang membantunya mengelola uang pun akhirnya menjadi temannya dan keluar dari pekerjaannya di bank. Sigma lalu menemui Eddie Kim, ayah Sojin, dan menawarkan obat untuk menyembuhkan istrinya yang sedang sakit. Sigma mengatakan kalau Eddie membutuhkan obat itu, dia harus menghubunginya lagi. Ayah Sojin awalnya membuang obat itu, namun akhirnya dia mengambil obat itu dan menyuntikkannya pada istrinya. Secara ajaib, istrinya terbangun dan sadar. Akhirnya dia bertemu lagi dengan Sigma. Sigma menyuruh Eddie Kim untuk berinvestasi di perusahaan Tae-sul menggunakan uang Sigma, namun atas nama Eddie Kim. Akhirnya Eddie Kim berinvestasi di Quantum End Time. Lalu peresmian perusahaan Quantum End Time dilaksanakan. Tae-san mengingatkan Tae-sul untuk pergi dari tempat itu karena Sigma akan membunuhnya. Saat itu juga Sigma berada di sana dan Tae-san melihatnya. Berpindah tempat, Sigma memberitahu Dong-hyun bahwa dia akan membunuh Han Tae-sul dan akan terjadi perang pada tanggal 31 Oktober. Dong-hyun berlari dan menelpon istrinya agar pergi meninggalkan Korea bersama anaknya. Dia berencana memberitahu Tae-sul, namun saat di jalan dia malah ditabrak oleh mobil Sigma. Scene beralih pada Jae-sun yang mendatangi Sohee. Jae-sun mengatakan kalau dia akan bersama Sohee walaupun akan ada perang. Tetapi Sohee menyuruhnya untuk pergi. Lalu Sohee bersama Tae-sul pergi bersama. Saat di jalan, Tae-sul menyodorkan sebuah map berisi biodata Kim Dong-hyun yang selama ini bersama Sigma. Sohee dan Tae-sul lalu pergi ke rumah Dong-hyun dan bertemu dengan istrinya yang sedang berberes rumah. Tae-sul menanyakan apakah Sigma pernah datang ke rumahnya. Istri Dong-hyun menjawab pernah dan dia selalu duduk di tempat yang sama. Namun terakhir kali ke sana, Sigma bertengkar dengan suaminya. Lalu istri Dong-hyun menunjukkan sebuah lukisan. Saat Tae-sul membuka lukisan itu, ternyata itu adalah lukisan gedung-gedung yang rusak. Tae-sul memfoto lukisan itu dan pergi menuju gedung tempat Sigma tinggal. Saat hendak memencet tombol pintu, ternyata tombol itu adalah tombol palsu. Tae-sul pun bisa membuka kamar itu tanpa menggunakan kunci apapun. Saat di kamar, Tae-sul melihat sekeliling dan melihat sebuah lukisan. Tae-sul lalu mengetahui arti Sigma yaitu Sisyphus, seorang pendosa yang mendorong batu ke gunung. Namun batu itu menggelinding ke bawah. Pria pendosa itu terus-menerus mengulangi mendorong batu ke atas gunung sampai seumur hidupnya. Tiba-tiba ada seseorang yang hendak memasuki kamar itu. Saat Tae-sul dan Sohee bersiap untuk menembak, orang itu tidak jadi masuk kamar. Akhirnya Tae-sul dan Sohee mengejarnya. Setiap orang yang berbaju hitam ditengoknya, tetapi orang itu bukanlah Sigma. Sampai dia menghampiri seseorang yang sedang mengencangkan tali sepatu. Ternyata itu adalah makhluk aneh yang hendak mencelakai Tae-sul. Sohee lalu membantunya sampai tangannya terluka oleh pisau yang dibawa orang aneh itu. Tiba-tiba ada seseorang yang melempar bata dari atas gedung, lalu Sohee pun pingsan. Scene beralih pada biro kontrol yang sedang mengontrol para tahanan. Pak Park yang sedang ditahan selalu membuat olah dan dipukuli sampai bonyok. Kembali pada Tae-sul yang membawa Sohee pulang ke rumah dan mengobati luka
Sohee. Setelah itu, Taesul melihat video masa kecil Sohee. Pertanyaan saya, kenapa ya Taesul tidak mengenali ayah Sohee? Padahal ayah Sohee kan Han Tae-san, kakaknya. Shin lalu memperlihatkan masa depan. Di masa depan, Sohee mengambil banyak snack potato chips, taro snack, tenggo dari orang-orang yang telah mati karena perang. Sohee kembali ke rumah dan melihat ayahnya kesakitan. Ternyata ayahnya tertembak oleh anak-anak nakal yang sedang di Indomaret. Sohee lalu mencari obat antibiotik di sebuah klinik kosong. Namun tiba-tiba ada perawat yang menodongkan pistol pada Sohee. Sohee pun mengatakan kalau dia membutuhkan antibiotik. Perawat itu lalu memberinya antibiotik. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembak perawat itu sampai mati. Saat itu juga Sohee berlari menjauhi para makhluk bersenjata yang telah mengepung tempat itu. Saat telah jauh dari para makhluk itu, Sohee melihat sebuah peti yang ternyata isinya adalah jasad dirinya bersama Han Taesul. Lalu terbayang dengan gambaran hidupnya bersama Taesul. Drama pun bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.